sare langsung dengan HP. Buka. Ya, cari HP. Nah, Dibukanya pasti pertama microblogging. nah, apa itu microblogging? Microblogging itu kayak Twitter, itu namanya microblogging. Okay. Kalau dulu zaman saya dulu, Ah. itu namanya microblogging. Nggak tahu kalau sekarang apa ya. Oh, microblogging. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gary di Pagar Kaos TV. Tak perlu menunggu sukses untuk berbagi. Ini kita kedatangan lagi tamu spesial Mang Iwa dari Such. Wah, bosan ya kaget? Hah? Bosan nggak? Enggak dong, ini kan Penontonnya kita Iwa lagi katanya datang ini keluar. kita udah 3 bulan yang lalu syuting. Oh iya betul, ya kan? betul. Siap, Baru iya. lagi seakan-akan baru ketemu. Padahal sering ketemunya. Nah, jadi memang teman-teman ini adalah sebenarnya kelanjutan dari video sebelumnya yang kita syuting di mobil, ya kan? Nah, itu cek aja di channel Pagar Kaos, video ada kita berdua di dalam mobil melakukan sesuatu. Cek linknya di sini nih. Cek. Nah, itu kita kemarin berbicara tentang brand. Baru sampai brand itu pembuatan brand. Nah, sekarang brandnya udah ada. Oke. Nah, bagaimana cara marketingnya ini? Gimana memasarinnya? Brandingnya ya? Brand. Nah, pemasarannya. Oh, pemasarannya Nah, lebih ke pemasaran. Oke. Kalau misalnya pemasaran itu banyak sih sebenarnya caranya. Tapi kalau misalnya yang paling efektif untuk zaman sekarang, yang setiap hari orang buka, setiap detik orang buka, bete sedikit orang buka, pasti larinya ke microblogging. Udah sare langsung dengan HP. Buka. Ya, cari HP. Nah, Dibukanya pasti pertama microblogging. nah, apa itu microblogging? Microblogging itu kayak Twitter, itu namanya microblogging. Okay. Kalau dulu zaman saya dulu, Ah. itu namanya microblogging. Nggak tahu kalau sekarang apa ya. Oh, microblogging. Ya aduh, kuota BAG kan. Microblogging. Jadi kalau dulu itu berjualan di Twitter itu, kan gimana caranya kita berjualan bisa kena ke market cuman dengan 185 karakter kalau nggak salah. Karakternya. Ya di situ Nah, kan. itu yang saya ingat itu dulu Kripik Maici sampai ngederet. Ya. Lewat Katanya gara-gara Twitter. Twitter. Karena setiap orang zaman dulu setiap detik nge-tweet. Lagi di kampus nge-tweet. Lagi di sini di-tweet. Nah, itu dimanfaatin lah sama teman-teman memang yang bergerak di bidang marketing, online marketing. Betul. Oke, dari sebelumnya situ memang tapi sebelumnya juga memang kalau misalnya kita ingat tuh ada satu forum namanya Forum Kaskus. Oh iya. Kaskus, Sebenarnya ya, di situ zaman Kaskus tapi dulu dia ya. itu tidak dibikin marketplace seperti sekarang. Jadi dia bikinnya memang untuk forum, sharing. Akhirnya mereka bikin for FJB, forum jual beli. Nah, sebenarnya cikal bakalnya marketplace tuh menurut saya itu di situ kan. Di situ ya, Iya. Kaskus, FJB siapa sih orang dulu yang tidak tahu ya? FJB. Apalagi marketing. Nah, dari situ berkembang lagi kan mungkin sekarang. Ya. Apakah konsep microblogging yang dulu ini sama nggak konsepnya dengan sekarang? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Untuk meringkas satu produk, memberitahu kepada orang satu produk dengan minimal karakter. Jadi gimana cara? Iya, jadi kita menjual nih, kita menjual sesuatu, menjual sesuatu. Karena microblogging kita nggak akan mungkin dong spesifikasinya dikasih semua gitu. Jadi gimana caranya menjual dengan cara cepat tanpa berpikir gitu. Orang-orang tuh begitu baju tuh, oh ini baju, oh iya baju halus, oh iya kamera halus, oh iya handphone halus gitu. Oh, nah oke nih kita studi kasus aja nih. Ya. Saya kan sedang membuat Pagar Kaos ini brand muslim wear, namanya Devor. Dan saya juga nggak tahu gimana caranya. Langkah pertama apa sih yang harus saya buat? Nah, coba kira-kira si Devor ini yang ini muslim, coba kira-kira kalau Kang Ewa sendiri sebagai sutradara nih, brand, kira-kira gimana langkahnya nih? Jadi studi kasus aja langsung kita nih. Jadi kalau misalnya muslim wear ya, saya pernah ngebantuin salah satu teman yang punya muslim wear juga, tapi mungkin di hijab kayak gitu, yang sekarang lumayan udah
wah udah wah banget lah gitu kan. Jadi gini, kalau misalnya di muslim itu kalau muslim wear kayak Akang ini lebih gampang untuk mentargetkannya. Karena udah tahu siapa yang pakainya gitu. Berarti udah langkah pertama targetin dulu market kita siapa? Iya, market dulu. Pertama market dulu. Terus yang keduanya kita harus tentuin dulu. Tentuinnya itu kita itu mau lari kemana nih gitu. Kan baju muslim wear tuh terbagi. Pasti pikirannya tuh pasti untuk ibadah. Ya nggak sih? Right. Terus yang kedua untuk untuk sholat Jumat atau apalah mungkinnya kalau misalnya yang Akang itu. Tapi mungkin sekarang gimana caranya bahwa muslim wear itu dipakai untuk daily. Seperti layaknya gamis dipakai sama orang di Arab gitu untuk dipakai setiap hari ya untuk fashionnya dia gitu kan. Tapi kan nggak mungkin kalau misalnya di Indonesia pakai gamis terusan, meskipun ada beberapa kelompok yang pakai yang kayak gitu. Nah, jadi nyuruh Kang Geri ini nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, harus suruh aku mas. Jadi biar langsung ke kasus. Ke kasusnya. Jadi menurut saya sih lebihnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah mengkerucut, kita udah tahu nih cara ininya di mana. Pasti masuknya ujung-ujungnya paling cepat itu ke komunitas pengajian dan lain-lain. Ini targetnya kita udah tahu orang yang ABC. Nah, untuk masuk ke yang pertama kita posting di microblogging itu kan, atau kita masuk ke komunitas atau gimana itu? Kalau yang pertama sih langkahnya persiapkan konten penjualan sebaik mungkin. Kontennya ya. Pertama konten, terus kasih gimmick konten agar bisa berbeda dengan yang lainnya. Lalu coba membuat diskon, gimmick diskon yang menggiurkan dan orang tidak akan berpikir dua kali untuk membeli itu. Medianya ini sendiri semuanya dimasukin ke Facebook, semua dimasukin atau kita misalkan fokus dulu nih ke Instagram dulu atau? Sebenarnya sih kalau misalnya sekarang di Facebook itu udah ngelink ke semua sih ya. Jadi enak gitu. Kita mau iklan di Facebook, di Instagram dan di lain-lain udah tinggal di link aja ya, sekali posting langsung. Tempatnya mau kita pilih aja, tempatnya mau di story, mau di mana itu kan udah gampang kalau sekarang tuh searchnya gitu. Jadi gimana pun dimanapun nggak usah buka Instagram, buka Facebook, buka ini, buka itu, ya tinggal klik aja mau iklannya mau disimpan di mana gitu. Tapi kan iklan ini katanya memang iklan bagus, tapi kalau kontennya jelek itu nggak ini juga ya? Iya, betul. Jadi semuanya harus benar-benar ini ya. Mungkin produk bagus. Kalau misalnya kontennya nggak bagus. Percuma. Kalau misalnya bajunya bagus, kontennya jelek, juga percuma. Iklan bagus, barang bagus, copywriting jelek, juga percuma. Copywriting juga. Jadi kalau misalnya konten bagus, iklan bagus, produk bagus, iklannya kontennya bagus, copywritingnya bagus. Baru mulailah beriklan. Jadi teman-teman biasa jangan langsung kurang boga duit, tiba-tiba langsung ada yang asal fotonya asal dan lain-lain gitu. Jadi stepnya itu memang harus begitu ya. Produk dulu bagusin, ya. Kedua baru itu konten. Ya kan? Ketiga tadi copywriting. Ya, belajar copywriting itu adalah caption yang keren lah. Tadi iklan. Nah itu iklan itu seperti boost gitu ya. Ya seperti boost, tapi nggak juga. Abis iklan itu ada lagi Kang. Apa tuh? Kita harus pintar membaca grafik. Kenapa nih? Jadi kalau setiap kita iklan, misalnya kita scaling nih beberapa nih ya, beberapa iklan untuk kita cobain. Nah kita harus lihat ini engagementnya sebesar apa sih gitu. Dites semuanya. Iklan tuh nggak tentu langsung ini ya. Apanya? Enggak langsung datang itu enggak. Alhamdulillah, terusnya berguru ke bawah. Jadi perlu riset juga. Pasti, kalau riset harus. Jadi kalau misalnya beriklan itu riset kita harus kuat. Terus yang kedua memang kita harus banyak
kalau kita kayak trading lah, kita banyak lihat-lihat gitu, oh ini kayak gimana grafiknya, bagusnya Dianalisa gimana. lagi. Dianalisa, nanti cari, misalnya kita bikin 10 iklan atau 5 iklan terbaik, nanti yang paling muncul terbaik itu yang kita naikin terbesar. Jadi nasi grafiknya ini apa yang kita lihat? Engagement. Engagement tuh seberapa banyak respon orang-orang ketika kita membuat promosi. Oke. Nah itu, jadi begitu kita konten udah bagus nih, barang udah bagus, konten bagus, iya itu bagus, terus caption bagus, tinggal kita lihat, gitu, engagementnya bagus nggak nih ke kita. Okay. Nah itu tuh istilahnya mah berkacanya iklan kita tuh seperti apa tuh dari engagement. Nanti engagementnya dilihat berapa persen. Oke, salah satu contohnya mungkin kita ada salah di penargetan umur. Ya, bisa jadi gitu. Apakah konten kita kurang menarik, caption kita kurang menarik. Nah, dari situ nanti ada kuncinya lagi. Kasih promo. Jadi sama kebanyakan juga. Jadi gini, kalau misalnya kita bermain media sosial, kita bermain marketing online dan lain-lain, sekarang itu harus terprogram dengan baik. Senin upload A. Harus konsisten. Harus konsisten, dan itu harus ditelaah dari A sampai Z-nya itu dari Senin sampai hari Minggu tuh kita sudah tahu high traffic ada di jam berapa nih. Gitu. Misalnya kita ngiklan jam 9, target market kita anak SMA, nggak akan mungkin melihat. Pasti kan nanti diturunkan, karena kan mereka ada algoritma yang dibutuhkan untuk si Instagram naik. Kan kalau dulu algoritmanya Instagram itu siapa yang terbaru dia ada di feed teratas. Kalau sekarang enggak. Kalau engagementnya besar pasti ada di atas. Nah, gitu. Itu juga kan mengamati juga algoritma si media yang kita ini. Ya, kan? Betul. Nah, terus kalau influencer nih. Nah, ini apa? Endorsement. Itu ngaruh nggak sih? Ngaruh banget. Kalau misalnya dulu sih Facebook Ads itu program utama kita. Tapi kalau sekarang lebih ke sosok, Kang. Ya itu yang kata Kang tadi bilang influencer lah. Karena orang-orang kita tuh kadang-kadang suka ikut-ikutan. Jadi itu tapi bener nggak? Maksudnya ngaruhnya tuh gede banget itu. Gede banget. Saya pernah mungkin saya juga suka cerita sama Om Giri. Saya pernah naik followers dalam 2 jam itu sekitar 220. 2 jam 220 orang. Karena apa? Karena memang si sosok ini tuh dilihat banget sama sosok yang lainnya. Berarti itu berarti tahap terakhir ya? Itu setelah bisa iklan jadi sudah. Ya kalau misalnya udah iklan dan lain-lain, tapi biasanya itu di feed itu kebanyakan lebih baik kita bawa sosok dulu, baru kita munculkan iklan yang terbaik kita. Nanti begitu kita masuk, dia masuk ke kolam kita atau ke microblogging kita, nanti kan dia lihat tuh, oh si ini yang make, si A yang make, jadi dia lebih trustnya lebih tinggi. Ya. Terus bisa juga gitu ya, strategi. Terus ya itu yang saya selalu bicarakan juga sama teman-teman. Kalau sekarang itu prediksi nih namanya, kalau beramal kan agak gimana gitu ya. Nih prediksi di 2020 itu untuk online itu akan turun, Kang. Gitu. Dan itu terbukti. Sebelum 2020 terbukti. Saya dikasih grafik dari salah satu marketplace besar, ya terbesar nomor 1 lah kalau menurut saya di Indonesia, bahwa produk fashion di kategori mereka itu turun, drastis turun. Nah, setelah itu saya ngelihat di salah satu newsletter di luar bahwa sekarang itu orang-orang itu mulai bosan dengan berbelanja online. Aduh, ya jelema teh nya digampangkeun. Hayang nu. Berarti nanti akan balik lagi, mereka pengen apa? Enggak balik lagi, tapi mereka sekarang itu yang lain. Balik lagi ke experience membeli. Gimana maksudnya itu? Jadi orang-orang itu udah bosan, misalnya dapat online,
aduh ini barangnya jelek, udah aduh ini gitunya. bagus. Nah nanti kan kalau misalnya lihat bagus enggaknya pasti ngelihatnya mereka ke sosok. Oke. Yang tadi yang kata saya bilang. Nyambungnya ke situ ya. Nanti kalau sosok ini pakai baju ini bagus nih gitu kan. Nah nanti pakai lihatnya ke situ. Tapi kalau sekarang itu lebih banyaknya tuh ke experience. Oke. Terbukti di banyak acara seperti Jacklot, Geekfest dan lain-lain itu omset teman-teman tuh lagi bagus-bagusnya kemarin 2009 akhir. Karena apa? Berarti prediksi yang dari luar tuh betul. Yes. Betul karena orang-orang itu sekarang lebih ingin berexperience untuk membeli. Terus ini juga udah di negara tetangga juga. Ada satu merek luar negeri basic, Uniqlo. Saya bilang aja ya Uniqlo. Uniqlo itu online-nya itu nggak terlalu bagus. Ownernya sendiri bilang nggak terlalu bagus, tapi bukan saya ngobrol sama ownernya. Iya, saya lihat di ininya di artikelnya mereka. Makanya mereka itu saya contohnya di Singapura aja. Di Singapura itu setiap distrik pasti ada satu Uniqlo. Wih, gila. Setiap kita turun mungkin 80% setiap kita turun ke MRT nyari Uniqlo nggak akan susah lah. Jadi kalau bisa janjian di mana ini di depan Uniqlo udah pasti cepat gitu. Nah berarti kan experience-nya tuh udah ini ya terbukti juga Kang, terbukti juga experience tinggi itu. 10 orang terkaya di dunia. Kalau 2 tahun kemarin itu adalah di bidang teknologi. Tapi sekarang 2 di fashion. Ngeri. Nanti 3 lagi di sablon. Oke, tidak ada yang tidak mungkin. Oke, Kang Iwa, ini kalau dilamain kayaknya makin puyeng. Dan intinya saya kesimpulan. Jadi pengusaha itu belajar eureun ya. Berubah deh. Karena industri fashion tuh industri tercepat. Gila. Plus. Oke. Terima kasih Kang Iwa sudah hadir. Terima kasih. Nanti jangan kapok ya. Nanti ada lagi tentang branding tentang apa kita gali Kang Iwa. Kang Iwa ini adalah salah satu mentor FBS loh. Ini masternya nanti kita gali. Oke Kang Iwa, terima kasih sudah sharing. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa komen dan subscribe channel Pagar Kaos dan centang itu lonceng biar kalian tahu video-video terbaru Pagar Kaos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.